Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Serem banget ya ini kita dipertemukan di Zoom meeting ini pada sore kali ini. Saya Zenita Utami dari BPTD kelas 2 Lampung ditemani sama rekan-rekan saya nih yang ganteng-ganteng banget. Kita kenalin dulu kali ya. Yang pertama ada Kak Rizal dari BPTD Sulawesi Tenggara. Lalu ada Kak Ananta dari BPTD Kalimantan Tengah. Ada Kak Danu Pamungkas dari BPTD NTB. Dan yang terakhir ada Kak Arios dari UPB Uku Abang. Nah, UPB Uku Abang tuh di mana sih, Kak? Nah, kebetulan UPB Babang itu adalah bandar udara yang terletak di Halmahera, tepatnya di Maluku Utara. Wih, keren banget ya, jauh-jauh semua ya ini kakak-kakak. Di sini kita bisa dipertemukan karena udah ada kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Jadi nggak ada masalah nih buat kita untuk berdiskusi di sini. Terus, nah ini penempatannya jauh-jauh nih. Kalau misalnya nih kakak-kakak nih ditarik atau ditempatkan ke IKN ini pada siap nggak sih, Kak? Kalau saya sih siap, Kak, ditempatkan dimanapun untuk mengabdi dalam negeri ini. Asik. Kalau kakak yang lain ini siap nggak? Kalau saya sih siap, Ya. kan saya juga udah di Kalimantan juga kan, satu pulau, jadi siap aja. Oke, oh iya udah deket ya Kak ya. Oke nih keren banget kakak-kakak ini siap sebagai ASN, siap untuk ditempatkan di mana saja. Terus ada isu lagi nih mengenai work from anywhere yang akan diterapkan ketika nanti kita pindah ke IKN. Kakak kan udah pernah dengar belum ya? Sempat dengar sih Isu-isu kemarin ini. di TV, berseliweran di TikTok pun ada. Oh iya, anak TikTok ya Kak ya? Iya dong. Oke, kita simak aja videonya. Pemerintah buka kemungkinan aparatur sipil negara atau ASN akan menerapkan bekerja di mana saja atau work from anywhere. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan penerapan WFA ini diperkirakan akan terlaksana saat pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara pada 2024. Untuk skema penerapannya, Anas menyebut hal tersebut masih dalam pembahasan antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara. Sebelumnya Anas menyebut bahwa pada tahun depan, sebanyak 16.990 pegawai pemerintahan terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan dimutasi untuk tahap pertama. Sebanyak 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah, serta TNI dan Polri sebanyak 5.716. Lalu untuk pejabat pemimpin tinggi madya sebanyak 193 pegawai, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964 pegawai. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 2.026 orang. Adapun berdasarkan survei yang dilakukan BKN, sebanyak 95,7% responden menginginkan bekerja secara hybrid. Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Satya Pratama menjelaskan, survei itu dilakukan sebagai respons aspirasi ASN yang disampaikan melalui media sosial. Wah, kita udah nyimak videonya tadi ya. IKN itu sendiri sebenarnya adalah konsep dari smart city gitu nggak sih? Jadi kalau yang kerja di sana emang harus smart alias menjunjung tinggi smart ASN gitu kan. Nah, dari video itu udah dijelasin ya bahwa ada 95,7% dari responden itu menginginkan untuk bekerja secara hybrid atau secara WFA ini. Nah, kita mau minta dong pendapat dari kakak-kakak yang ada di sini
Yang pertama mungkin dari Kak Danu bisa ngasih pendapatnya mengenai WFA ini. Oke, terima kasih rekan Benita. Ya pasti banyak plus minusnya ya mengenai kebijakan penerapan work from anywhere di IKN ke depannya. Tapi menurut saya di sisi positifnya, yang pertama tuh pasti ada fleksibilitas dan keseimbangan dalam menerapkan pekerjaan tersebut. Seperti ASN dapat bekerja dari mana saja, yang memungkinkan mereka menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja bagi ASN tersebut. Menurut saya yang kedua lagi, dari segi efisiensi biaya, pengurangan kebutuhan untuk ruang kantor dan pengeluaran terkait listrik, air, dan kuota gedung dapat menghemat dari anggaran pemerintah. Jadi sangat efisien bagi pemerintah untuk menghemat banyak anggaran dari APBN. Yang ketiga mungkin dari produktivitas bisa meningkat dengan tidak adanya gangguan dari perjalanan panjang ke kantor. ASN dapat lebih fokus dan produktif dalam menjelaskan tugas-tugas mereka. Mungkin demikian dari saya. Mungkin saya bisa menanggapi pendapat dari rekan Danu ya terkait rekan Danu yang pro terhadap penerapan work from anywhere ini. Tetapi saya juga sebagai ASN juga setuju tentang penerapan ini karena juga sangat efisien baik itu terhadap waktu ataupun pendanaannya. Tetapi saya juga merasa ada kekhawatiran ataupun kontra terhadap penerapan ini. Mungkin yang pertama itu kurangnya pengawasan dan kontrol. Untuk kurangnya pengawasan langsung terhadap ASN. Hal ini dapat memunculkan kekhawatiran terkait produktivitas dan akuntabilitas sebagai ASN. Kemudian adanya isolasi dan kekurangan interaksi sesama sosial. Bekerja jarak jauh dapat menyebabkan ASN merasa terisolasi secara sosial dan kurangnya interaksi langsung terhadap rekan kerjanya. Hal ini dapat mengurangi kualitas kolaborasi dan juga komunikasi secara tim. Dan juga yang paling utama yaitu keamanan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya WFA ini berarti berbasis online ya, karena bekerja jarak jauh. Nah, keamanan resiko data yang kita kelola sangat rentan untuk diretas oleh para hacker, karena kita dapat melihat pada zaman-zaman sekarang banyaknya hacker dapat meretas baik itu informasi secara internal dari pemerintah. Dengan adanya daring ini mungkin lebih rentan lagi untuk dapat diretas. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan atau pendapat saya. Wah, keren banget sih. Plus dulu buat Kak Danu sama Kak Aryos karena udah menyampaikan pendapatnya nih. Tadi Kak Danu bilang kalau WFA ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, lalu lebih hemat anggaran ya. Dan yang pertama itu juga transportasi ini bisa lebih ditekan lagi ya untuk biayanya ya. Terus tadi ditanggapin juga sama Kak Aryos yang cukup khawatir mengenai penerapan WFA ini karena kemarin kita sempat mendengar isu yang hacker itu meretas data. Nah, itu juga sangat bahaya, berbahaya untuk data-data yang udah ada bisa disalahgunakan sama hacker-hacker itu ya. Tapi nih Kak Riza sama Kak Ananta masih diem-diem aja nih, saya boleh minta pendapatnya nggak dari kalian? Baik, saya dulu ya, Mas Ananta. Pendapat saya setuju sih sama Mas Danu ini. Kalau WFA ini cocok untuk diterapin kepada ASN di Indonesia. Alasan saya setuju dengan Mas Danu adalah karena dengan WFA itu bisa meningkatkan produktivitas. Sesuai dengan penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam memilih lokasi kerja dapat meningkatkan produktivitas.
ASN yang bekerja di lingkungan yang nyaman tanpa gangguan perjalanan harian ke kantor dapat lebih fokus pada tugas-tugas mereka. Waktu yang sebelumnya dihabiskan dalam perjalanan dapat digunakan untuk pekerjaan yang lebih produktif. Lalu yang kedua, alasannya adalah keseimbangan hidup dan kerja. Kebijakan WFH ini memungkinkan ASN untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan pribadi dan profesional. Dengan fleksibilitas ini, ASN dapat lebih mudah mengatur waktu untuk pekerjaan dan keluarga, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Keseimbangan hidup yang lebih baik akan berkontribusi pada peningkatan kinerja ASN. Meskipun WFA ini ada kendala seperti yang disampaikan Mas Aryos, yaitu hacker-hacker, itu sebenarnya bisa diatasi oleh pemerintah seperti penerapan keamanan siber yang kuat. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan keamanan siber ini yang kuat dan komprehensif. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak keamanan terbaru, firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Mungkin itu pendapat saya sih. Saya setuju dengan Mas Darno. Gimana untuk Mas Nanta? Baik, terima kasih Saudara Rizal. Izin mungkin menurut saya WFA atau work from anywhere itu terdengar memang sangat menyenangkan ya, apalagi dari alasan-alasan atau pendapat yang telah dijelaskan oleh Saudara Rizal dan Saudara Danu. Tapi menurut saya setuju dengan apa yang telah diutarakan tadi oleh Saudara Aryos, di mana tadi dijelaskan bahwa apabila kita WFA tentunya para pegawai atau ASN akan merasa terisolasi, di mana itu tentunya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Mengingat juga rasa keterikatan mental dan kebersamaan dalam tim nantinya dapat hilang apabila kita terus bekerja tidak secara tatap muka atau work from anywhere. Selain itu, menurut saya masih terdapat kendala teknologi dalam penerapan dari work from anywhere ini, di mana menurut saya tidak semua ASN memiliki akses ke teknologi yang cukup memadai, baik dari koneksi internet yang mungkin lambat dan juga perangkat keras yang mungkin nantinya tidak memadai ataupun tidak cukup baik. Tentunya nantinya dari kendala teknologi ini nanti akan dapat menghambat produktivitas dan juga membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Selain itu, dari work from anywhere ini tentunya sering kita lakukan meeting atau pertemuan secara online atau secara virtual, dan menurut saya itu masih tidak efektif diskusi tatap muka, sehingga dapat menghasilkan misinterpretasi ataupun miskomunikasi yang nantinya dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan efisiensi tim. Jadi menurut pendapat saya sekian dari rencana untuk implementasi dari work from anywhere ini. Mungkin terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Zintra. Maaf Mbak, itu belum on mic. Baik, mungkin terima kasih untuk Kak Danu sama Kak Danu. Oke, terima kasih untuk Kak Rizal dan Kak Ananta yang sudah memberikan pendapatnya nih. Tadi dibilang kalau kita nih butuh work-life balance ya. Sebagai manusia itu butuh banget work-life balance, apalagi Gen Z saat ini harus work-life balance gitu kan. Tapi dari work-life balance ini kalau kita nggak ketemu orang, ya kita bisa merasa terisolasi gitu nggak sih, yang tadi dibilang sama Kak Ananta. Terus nggak efektif juga kadang kalau meeting kita pakai Zoom kayak gini, pakai online, itu bisa terjadi miskomunikasi gitu nggak sih? On mic dong. Iya, Oh, betul iya. sekali Mbak Zinita. Iya kan, bisa ulangin bentar. Jadi kalau kita kerja secara meeting secara online kayak gini bisa sering banget terjadi miskomunikasi gitu nggak sih? Ya sering sih. Betul kata Ya, ada kendala. Nah, dari
kendala-kendala pro dan kontra baik dari ASN, TNI maupun Polri, kebijakan ini tuh merupakan kebijakan pemerintah yang akan kita terapkan nantinya ketika kita sebagai ASN ini pindah ke IKN atau menjalankan tugas di sana. Jadi apapun itu harus tetap kita dukung dan kita laksanakan dengan baik. Ya, betul Gitu sekali. deh. Jadi Meskipun kita banyak pro ada dan nggak sih kontra, tanggapan lagi dari kakak-kakak ini? Mungkin saya mengenai pengaturan atau kebijakan regulasi yang perlu disiapkan, entah kedepannya besok work from anywhere itu diterapkan atau enggak, seenggaknya yang disiapkan seperti kebijakan termasuk yang utama kayak jam kerjanya, tanggung jawab, dan prosedur pelaporannya harus jelas, harus clear. Untuk yang kedua kayak regulasi keamanan data, harus ditetapkan regulasi yang ketat mengenai keamanan data dan privasi, seperti penggunaan virtual private network atau VPN bagi unit-unit kerja di ASN. Terus yang terakhir mungkin ada pelatihan dan pengembangannya di bidang teknologi, seperti penggunaan dan alat-alat yang mendukung work from anywhere, serta pengembangan keterampilan bagi program-program seperti manajemen waktunya, komunikasi daring, dan keterampilan digital lainnya. Mungkin demikian. Oke, keren banget Kak Danu. Makasih atas pendapatnya. Jadi banyak ya, meskipun banyak permasalahannya pasti selalu ada jalan, selalu ada solusinya. Kita sebagai ASN harus bisa solutif untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Jadi sekian dari kita. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di Zoom meeting ini dan bincang-bincang mengenai WFA ini atau Work from Anywhere ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Nurita. Terima kasih. Sampaikan. Sore, Mbak Zilda. Selamat sore semua. Bye.